Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mengenal lebih jauh tentang mengenai komponen resistor ini. Oke, resistor itu di dalam mainboard ini terbagi menjadi tiga fungsi. Yang fungsi pertama dia sebagai penerus tegangan, kemudian sebagai pembagi tegangan dan sebagai proteksi. Saya akan jelaskan satu persatu dimulai dari penerus tegangan. Artinya ini maksud dari resistor sebagai penerus tegangan itu tegangan input. Nah, ini kode resistor tegangan input. Jelek ini. Input dah. Tegangan yang masuk dari sini yang akan melewati sebuah resistor. Di sini output nilainya itu sama. Artinya ketika misalnya di sini tegangannya 19 volt, maka di sini juga 19 volt. Nah, pertanyaannya, terus ini fungsinya untuk apa kalau nilai input dan outputnya sama? Nah, fungsi resistor di sini sebagai penstabil tegangan. Jadi misalnya di sini tegangan input ini 19 volt dalam kondisi biasanya berada di depan-depan, maksudnya tegangan 19 volt dari adaptor. Jadi sehingga ketika melewati resistor ini 19 volt yang keluar ke sini itu sudah dalam kondisi bersih atau sudah dalam kondisi stabil. Nah, posisi ini resistor yang seperti ini tidak memiliki kutub. Artinya dibolak-balik, dibalik sama saja, tidak memiliki kutub positif dan negatif. Ya, inilah maksud dari resistor sebagai penerus tegangan. Tegangan input dan tegangan outputnya nilainya sama. Kecuali resistornya hambatannya besar, biasanya agak terjadi penurunan tegangan walaupun tidak signifikan. Misalnya di sini 19 volt, biasanya turunnya 18,9, kecil, hampir tidak kelihatan. Kemudian kita masuk ke dia sebagai pembagi tegangan. Jadi ketika resistor ini, anggaplah di sini ada sebuah MOSFET. Nah, ketika ada tegangan 19 volt dari sini atau tegangan berapapun, maksudnya tegangan input dari sini, tegangan input di sini in, maka keluaran di sini di outnya lebih kecil dari tegangan inputnya. Kenapa? Karena terjadi pembagi tegangan. Nah, ini namanya R divider. Nah, di dalam teori yang saya bagikan nanti, di situ akan ada susunan pembagi tegangan. Ada susunan seri dan susunan paralel. Manfaatnya apa? Manfaatnya ketika kita nanti mencari sebuah resistor yang nilai resistornya tidak kita temukan di mainboard lain atau kita tidak ada yang jual, kita bisa melakukan manipulasi hambatan. Di sini contoh kasus, misalnya kita mencari nilai resistor 680 kilo. Nah, ketika kita cari dan tidak menemukan nilai resistor sebesar ini, kita bisa melakukan manipulasi atau melakukan penambahan beberapa resistor sehingga mendapatkan hasil sebesar yang kita inginkan. Di contoh ini kita melakukan resistor tersebut dirangkai secara seri sehingga mendapatkan nilai yang sesuai keinginan kita. Di sini ada contoh kasus, kita merangkai 3 resistor, R1-nya 300, kemudian R2-nya 300 dan R3-nya 80. Dari penjumlahan rumus ini akhirnya kita menemukan
nilai tegangan yang sama dengan sesuai yang kita butuhkan. Nah, itu maksud saya. Perbedaan resistor yang disusun secara seri dan paralel, ketika resistor disusun secara seri, maka nilai yang dihasilkan lebih besar, menjadi lebih besar. Nah, sementara untuk yang paralel, nilai yang dihasilkan akan menjadi lebih kecil. Itu juga bisa dimanfaatkan ketika kita kesulitan mendapatkan sebuah resistor yang kita butuhkan. Sebagai pembagi tegangan, ketika tegangan input masuk, maka outputnya akan bernilai lebih rendah dari tegangan inputnya. Nah, di sini misalnya 19 volt nih. Nah, outputnya berapa? Outputnya itu dipengaruhi oleh dua resistor ini. Nah, itu. Ini dipengaruhi oleh dua resistor ini. Nilai resistor ini mempengaruhi nilai output dari pembagi RD feeder ini. Nah, nanti kita cari saya akan ajari teknik menemukan menemukan berapa nilai output di sini dengan sebuah aplikasi yang bisa kita download di Play Store, sehingga mudah kita mengetahui tegangan output yang ada di sini dengan melihat kedua R ini. Nah, itu resistor sebagai pembagi tegangan. Kemudian resistor sebagai proteksi. Nah, ini resistor sebagai proteksi. Ini sering digunakan di paling banyak dimanfaatkan oleh mainboard seri Asus. Jadi susunannya bermacam-macam, ada beberapa tipe. Di sini saya tidak menggambarkan karena tidak memiliki pola tertentu. Biasanya sih proteksi itu adanya di bagian input sebuah IC. Jadi misalnya ini IC. Nah, ini ada resistor di sini di IC sini. Nah, resistor ini dimanfaatkan oleh IC ini sebagai proteksi. Jadi ketika IC ini tidak menemukan sesuai kebutuhannya, atau ada tanda-tanda kerusakan di bagian output atau di bagian CO, menemukan tanda-tanda signal atau tegangan yang tidak normal, maka otomatis tegangan di sini akan diputus. Yang harusnya tadi di sini ada tegangan, tiba-tiba hilang atau drop. Misalnya di sini 19 volt. Setelah diukur, di sini ternyata sudah tidak 19 volt lagi atau drop, sehingga kebutuhan input IC ini sudah tidak terpenuhi. Jadi ketika kebutuhan tegangannya tidak terpenuhi, otomatis IC ini tidak bekerja. Oke, kita akan menghitung atau cara menghitung resistansi resistor SMD. Kita lihat contoh bentuk resistor SMD. Nah, ini resistor SMD. Jadi dia sudah berjenis chip seperti ini, beda dengan resistor yang dulu atau yang memiliki gelang-gelang. Nah, ini tidak pakai gelang-gelang lagi, langsung saja resistornya seperti ini. Ada nilainya tertera di punggung fisik dari resistor tersebut, seperti ini tampak ini. Ada juga yang kosongan, artinya nilainya tidak kelihatan di punggungnya. Nah, di mainboard ini tampak seperti ini. Ini kan tidak ada nih di punggungnya, tidak kelihatan. Nah, perhitungannya ketika yang memiliki nilai ini menghitungnya lebih mudah dibanding yang tidak memiliki nilai. Kenapa? Dengan melihat nilainya ini kita bisa tahu berapa resistansinya atau hambatan. Resistansi itu hambatan ya. Ini resistansi itu berarti kita membicarakan mengenai hambatan atau nilai dari resistor itu. Jika resistor di badan resistor memiliki 3 digit seperti ini, maka digit 1 dan digit 2 ini adalah resistansinya. Kemudian yang digit 3 ini adalah nilai pangkatnya atau perkaliannya, atau penambahan nilai 0 di belakang dari nilai resistansinya.
Jadi ketika nilainya 301 seperti ini, berarti 30 kemudian ditambah 01. Jadi ini penambahan nilai 0 di belakang dari nilai resistansi tersebut. Jadi nilainya adalah 300 ohm. Kodenya begini kalau ohm nih. Ini 300 ohm, ini 300 ohm. Nah, bagaimana kalau sama lah maksudnya untuk nilai yang ini artinya 12, kita coba hitung-hitung, 12 ditambahkan dengan 02. Nah, begitu caranya. Jadi kita taruh di sini koma, berarti 1,200 ohm. Salah ya. Oh, 1200 ohm bukan 1,2. 1200 ohm, maaf. Ini 1200 ohm. Nah, bagaimana jika nilainya 4? Nah, ini ada 4 nih. Beda dengan yang 3 tadi. Nih, tunggu saya hitung dulu bagaimana ketika nilai di belakang ini besar. Misalnya nih 305. Nah, mudah-mudahan sudah paham ya. Artinya kita menambahkan 5 0 di belakang nilai resistansinya. 1 2 3. Di sini kok malah digaris. Ini pembaginya per 3 digit. Nah, jadi nilainya adalah 3 ohm atau 3 mega. Nah, jadi jika kita menemukan 33.305 berarti 30 plus 5 digit 0 di belakang, jadi mendapatkan hasil 3 juta ohm atau 3 mega. Nah, kita lanjut ke jika di badan resistor itu terdapat 4 digit nilai seperti ini. Ini kan 4 digit nih. Nah, gimana cara hitungnya tuh? 2 digit pertama, bukan 2, 3 digit pertama, yaitu 17, 64. Nah, 1764. Nilai resistansinya itu adalah di 176 ini. Terus nilai 4 di belakang ini itu bisa sama seperti tadi, atau kita perkalian dikali, ya mudahnya begitulah ya. Sebenarnya sih maksudnya 10 gimana ya, 10 di sudahlah, itu aja mudahnya daripada susah-susah. Intinya penambahan 4 digit sama dengan tadi sih ya, cuman ini nilainya besar. 176 plus 4 digit 0 di belakang. 1 2 3 4 pisah 33 berarti 1.760 ohm atau 1 mega 760 kilo ohm. Ingat 1000 itu 3 digit 0 itu sama dengan 1 kilo. Anda menggunakan mouse makanya berantakan itu tulisannya. Ini semoga dipahami ya. Kalau kurang paham coba diulang-ulang videonya biar sampai paham. Nah, selanjutnya di poin berikutnya ini ada nilai seperti ini nih. Ini beda lagi nih. 6R2. Nah, ini apa lagi nih? 6R2 nih. Jika menemukan tulisan di badan resistor seperti ini, R itu mewakili adalah koma. Ini sama dengan ketika kita menulis seperti ini nih. 6,2 ohm. 6,2 ohm. Jadi R itu mewakili titik. Jadi dia hanya bernilai 6,2 ohm. Oke, kita lanjut ke SMD dengan penggabungan. Nah, jadi kenapa mainboard sekarang bisa simple, bisa tipis, itu karena beberapa komponen itu digabung menjadi satu. Seperti ini. Jadi ini ada berapa kaki nih? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ini adalah penggabungan dari 5 resistor. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya resistor yang satu ini digabung menjadi 5, jadilah akhirnya seperti ini. Ini penggabungan
penggabungan beberapa resistor digabung menjadi satu dengan nilai yang sama pastinya. Jadi nilainya misalnya ini 10.4 atau maksudnya 104, artinya 10 plus 4 digit berarti 1, 2, 3 berarti 100 kilo. Jadi nilai dari kelima resistor ini adalah 100 kilo. Nah, semoga bisa dipahami ya. Artinya jika menemukan resistor penggabungan, nah ini di dalam mainboardnya modelnya seperti ini. Ini 4 penggabungan. Perhatikan saja berapa kakinya. Nah, ini kayak gini, berarti 2 penggabungan. Ini penggabungan resistor yang nilainya sama, jadi digabung menjadi satu. Ini menjadi sehingga makin simple di dalam mainboard. Nah, terus apakah maksudnya gini, apakah nilai dari resistor ini tidak bisa diukur menggunakan AVO? Nah, bisa. Jadi kalau tidak mau pusing-pusing menghitung, ukur saja ini menggunakan avometer dengan satuannya ohm. Nanti akan kelihatan di avometer berapa nilainya. Cuman untuk resistor, nilai yang terbaik itu adalah ketika dia berada di luar mainboard. Karena ketika dia berada dalam mainboard itu akan berdampak, biasanya terjadi perbedaan pengukuran karena di jalurnya itu ada beberapa komponen lain yang terhubung dengan dia. Oke, ini juga bisa untuk mengukur, mengetahui berapa nilainya. Misalnya lupa cara menghitung nilai yang ada di badannya ini, ya kita lakukan saja pengukuran dengan avometer. Nah, tadi ini. Oke, selanjutnya tunggu saya copy dulu biar bingung nanti. Nah, di e-book yang saya bagikan, e-book teori itu ada resistor yang memiliki nilai berupa angka-angka atau huruf-huruf ya. I, A, misalnya seperti itu. Itu untuk mengetahui nilainya harus menggunakan kode dengan menggunakan tabel ini. Jadi kode 1 berarti nilainya 100, kode 2 berarti 102, selanjutnya dan selanjutnya. Dan kalau kemudian ini tidak bisa, ini harus di install dulu. Nah, ini misalnya A itu berarti faktor pengali 1, kemudian B atau H itu pengalinya 10, C berarti pengalinya, terus dan seterusnya. Lihat saja tabelnya. Ketika menemukan komponen yang bertuliskan huruf-huruf, bukan bukan nilai tapi huruf. Nah, ini kode-kodenya nih. Kita ikuti saja di sini. Cara menghitungnya saya sudah di dalam e-book itu sudah ada penjelasan yang sangat jelas bagaimana cara menghitungnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran langsung di mainboard. Nah, simak di video berikutnya cara mengukur di mainboard menggunakan avometer. Oke, lanjut di video berikutnya. Terima kasih.